Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan YouTuber pemula, rekan-rekan yang baru membuat channel baru, selamat berjumpa kembali dengan channel Pak Tua Belajar. Oke, kali ini kita akan membahas cara mengalahkan algoritma YouTube agar YouTube bekerja untuk kita, sehingga peringkat atau ranking video kita meningkat. Apa sesungguhnya algoritma YouTube itu? Sederhananya, rekan-rekan, algoritma YouTube itu sistem yang dibangun oleh YouTube sendiri untuk menampilkan video mana yang cocok untuk para pemirsanya, memutuskan konten mana yang akan ditawarkan, yang akan ditunjukkan kepada penonton YouTube. Caranya berbeda-beda. Ada yang melalui hasil penelusuran kata kunci tertentu hingga video yang disarankan, video yang direkomendasikan, yang kemudian muncul misalnya di beranda YouTube, muncul di sebelah layar komputer misalnya saat kita menonton video tertentu, dan lain sebagainya. Itu algoritma YouTube yang bekerja. Pertanyaan besarnya adalah apa yang bisa kita, para YouTuber pemula, lakukan agar video yang kita buat, video yang ada di channel YouTube kita, bisa menentukan penonton yang tepat, yang sesuai dengan niche kita, yang sesuai dengan konten video kita. Apa yang bisa kita lakukan? Oke, rekan-rekan, simak terus video ini. Jangan skip agar tidak ada bagian yang terlewatkan, tidak ada informasi penting yang terlewatkan. Jadi jangan skip. Algoritma YouTube memang sesuatu yang rahasia. Hanya orang-orang YouTube yang tahu bagaimana pastinya algoritma yang dia bangun, bagaimana cara kerjanya. Meskipun begitu, rekan-rekan, kita tidak tahu pasti bagaimana algoritma YouTube bekerja, tetapi kita masih bisa melakukan sesuatu agar YouTube bekerja untuk kita. Kuncinya adalah keterlibatan is king, keterlibatan adalah raja. Kita, para YouTuber pemula, dan rekan-rekan yang baru saja membangun channel YouTube, harus melakukan sesuatu, mengajak kepada para penonton video kita untuk memberikan like, memberikan komentar yang membangun. Selalu lakukan call to action atau CTA, karena keterlibatan penonton sangat penting dalam perkembangan channel YouTube kita. YouTube sendiri mengatakan tidak akan ada artinya, dalam tanda kutip, seberapa baik video kita, seberapa besar pelanggan atau subscriber kita. Tetapi jika tidak ada keterlibatan aktif dari para penonton video kita, maka itu bisa dikatakan sia-sia. Karena algoritma YouTube salah satunya adalah sangat-sangat mempertimbangkan keterlibatan aktif dari para penonton video kita. Dari waktu ke waktu, algoritma YouTube selalu berubah. Dari saat ke saat, dari tahun ke tahun. Namun satu yang pasti rekan-rekan, video-video YouTube tujuan utamanya adalah membuat orang berlama-lama dengan video yang ada di YouTube. Orang merasa terhibur, orang betah untuk menonton. Sehingga dampaknya adalah dengan leluasa YouTube menampilkan banyak iklan kepada para penonton yang betah, yang kuat berlama-lama di dalam menonton setiap konten video yang ditawarkan oleh YouTube. Jadi kuncinya adalah membuat penonton berlama-lama dengan video kita. Dari sini kita bisa memahami apa yang seharusnya kita lakukan. Jadi kita harus punya misi untuk membuat penonton
selalu berlama-lama dengan video kita. Sebelum lanjut, channel Pak Tua Belajar memberikan hadiah untuk rekan-rekan yang selalu setia. Oke, senyum manis untuk rekan-rekan. Itu rekan-rekan hadiah dari channel Pak Tua Belajar. Semoga membuat hati tenang, pikiran jernih, dan terus membuat konten-konten bermanfaat pada para penonton YouTube kita. Oke, kita lanjut rekan-rekan. Pertanyaan berikutnya adalah, dan ini pertanyaan yang sangat penting. Bagaimana kita membuat algoritma YouTube bekerja untuk kita? Bagaimana kita bisa mengalahkan algoritma YouTube sehingga YouTube mau bekerja untuk kita? Sehingga peringkat video kita naik. Jadi jangan skip rekan-rekan, jawabannya ada di kelanjutan video ini. Ada banyak informasi yang bisa kita temukan, tips dan trik yang diberikan para YouTuber sukses maupun di website-website yang memang membahas masalah YouTube yang selalu mengikuti setiap perkembangan YouTube. Ada banyak informasi yang kita bisa jadikan acuan bagaimana kita bisa mengalahkan algoritma YouTube sehingga YouTube itu mau bekerja kepada kita. Berikut ini rekan-rekan saya rangkum dari berbagai sumber dan mudah-mudahan bermanfaat bagi kita para YouTuber pemula dan rekan-rekan yang baru saja membangun channel baru. Yang pertama, optimalkan video. Sudah berkali-kali saya sampaikan kepada rekan-rekan bahwa kita bukan siapa-siapa. Tidak ada orang atau belum banyak orang yang mengenal kita. Belum tahu channel kita. Jadi yang bisa kita lakukan adalah mengoptimasi setiap video yang kita unggah. Kita berikan kata kunci, kita setting judul dengan kata kunci, kita buat deskripsi yang menarik, deskripsi yang mengandung kata kunci, kita berikan tag, kita buat thumbnail yang menarik, sehingga membuat penonton kepo dan ingin klik video kita. Kita lakukan CTA, call to action, mengajak kepada para penonton untuk memberikan like, untuk memberikan komentar, untuk subscribe, dan lain sebagainya. Jadi kita optimalkan video kita. Dan yang terpenting adalah untuk mengoptimalkan video kita, tentu saja kita harus membuat video yang menarik, membuat video yang menjawab kebutuhan para penonton kita. Apapun bentuk konten isi dari video kita, apakah itu tutorial YouTuber pemula, apakah itu video-video yang lain, prinsipnya adalah video yang menarik, video yang menjawab kebutuhan para penontonnya. Jadi optimalkan video kita, optimasi. Saya harus mengulang berkali-kali kan, kita YouTuber pemula yang belum banyak dikenal, konten channel kita juga belum banyak dikenal. Cara mengenalkannya adalah menggunakan niche, kata kunci tertentu yang harapannya adalah ketika ada orang melakukan pencarian dengan kata kunci tertentu, maka salah satunya adalah video kita. Logika berpikir kita adalah logika berpikir YouTuber pemula, bukan logika berpikir orang-orang yang memang sudah terkenal. Tanpa optimasi apapun mereka akan selalu ditunggu. Kemudian yang kedua, rekan-rekan, lakukan riset terhadap kompetitor kita. Kompetitor bagian penting dari perkembangan channel YouTube kita. Kita bisa belajar banyak dari para kompetitor kita. Bagaimana dia membuat video, bagaimana teknis dia optimasi videonya, bagaimana dia membuat channel, bahkan sampai intensitasnya di dalam mengupload video, semua bisa kita pelajari. Rekan-rekan, kita jangan menutup diri, kita harus open-minded, berpikiran terbuka, berwawasan terbuka, sehingga bisa belajar dari siapa saja untuk mengembangkan channel YouTube kita. Bahkan kepada sesama YouTuber pemula, bisa saling berbagi teknis cara yang dilakukan untuk sama-sama tumbuh dan berkembang. Yang ketiga, rekan-rekan, harus selalu membaca YouTube Analytics.
Karena di YouTube Analytics ada banyak informasi yang bisa kita dapatkan. Salah satunya adalah kata kunci tertentu, istilah-istilah tertentu yang sering dicari oleh penonton kita bisa ketahui. Nah, dari situ rekan-rekan, kita bisa membuat video, kita bisa membuat konten berikutnya terus begitu berdasarkan analitik YouTube. Kemudian yang keempat, rekan-rekan harus mengikuti aturan main, pedoman yang diberikan oleh YouTube agar tidak menyesal di kemudian hari. Rekan-rekan, kita lanjutkan pembahasan kita terkait dengan bagaimana cara mengalahkan algoritma YouTube. Di dalam beberapa hal, logika di balik kata kunci adalah taruhan terbaik kita untuk menemukan kesuksesan dengan membuat video kita mengungguli video-video YouTube yang lain. Artinya, kita harus fokus pada satu tema. Mungkin awalnya kita ingin membuat video yang bisa mencakup banyak audiens. Ternyata rekan-rekan, hal itu sangat tidak direkomendasikan. Bahkan ada yang mengatakan itu terlalu berisiko. Karena algoritma YouTube akan kesulitan membaca video kita. Sesungguhnya video kita ini mau berbicara apa? Mau memberikan informasi tentang apa? Kemudian algoritma YouTube akan menyimpulkan bahwa video kita terlalu luas. Jika sudah begitu, maka sia-sialah kerja keras kita untuk membuat konten video YouTube di channel kita. Jadi rekan-rekan perlu diketahui bahwa semakin spesifik, semakin fokus, semakin berada pada niche tertentu akan membuat algoritma YouTube terkesan dengan konten video kita. Dan begitu kita membuat video kemudian mengupload dengan dikenali sebagai mempunyai otoritas pada topik tertentu oleh algoritma YouTube, maka berdampak sangat baik pada konten video yang kita buat. Dan sangat mungkin kemudian video kita menjadi sukses. Dan YouTube akan selalu merekomendasikan, menyarankan video-video kita kepada para penonton. Mudah-mudahan bermanfaat dan jangan lupa untuk bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.